Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa TVMO dan netizen dimanapun Anda berada, wabil khusus yang telah mengirimkan pertanyaan ke kami. Dalam pertemuan kali ini, sebelum kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk, saya perlu sampaikan bahwa waktu kita ini mungkin dalam menjawab pertanyaan tidak kurang atau bagaimana, ini bisa dipahami, mohon dimaklumi karena memang keterbatasan waktu. Dalam satu episode harus ada 3 penanya selesai dalam kurun waktu tidak lebih dari 24 menit kurang lebih. Saya kira supaya waktu kita tidak berkurang, langsung masuk ke session pertama. Penanya pertama yaitu, bolehkah melakukan pencitraan untuk memberikan contoh yang baik? Perlu diketahui, mungkin istilah pencitraan ini karena dekat sama tahun politik, tahun pemilu, baik pemilu legislatif ataupun pemilu presiden. Saya kira dari kata pencitraan ini kita bisa memahami bahwa maksudnya adalah kita menginformasikan ke khalayak, ke publik tentang pribadi kita atau seseorang yang ingin dicitrahkan bahwa dia baik gitu. Nah, ini memang menjadi perdebatan, menjadi diskursus panjang ketika kalau ini orang sudah baik, ya mungkin bisa jadi saya kira tidak ada persoalan baik agama. Orang baik memang harus ditampilkan baik. Yang tidak boleh itu orang nggak baik ditampilkan di rekayasa di ini seakan-akan dia menjadi baik. Ini justru akan sebaliknya ini menjadi seperti sebuah hak bahwa seseorang ini kemudian tidak baik itu. Saya kira ini yang poin pertama untuk dipahami. Terus bagaimana pendapat agama sebetulnya? Jadi misalnya gini, orang ingin mencitrakan dia bahwa dia ini misalnya calon pemimpin, apalagi calon pemimpin kepala negara, sudah membuat ini itu, sudah membuat ini itu dan seterusnya. Saya kira kalau setiap hari mereka dipublikasi, mereka calon-calon pemimpin ini apa yang dia lakukan sehingga diketahui orang, rasanya pencitraan yang dibuat itu alami mungkin ya. Tapi ketika hendak menjadi calon ini kemudian dibuatlah rekayasa pencitraan, maka saya kira tidak dibenarkan dalam pandangan agama. Setidaknya tidak dianggap sebuah kebaikan itu. Di Al-Quran itu ada ayat seperti ini, mudah-mudahan menjadi renungan di surat At-Taubah ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul malu fasayarallahu amalakum wa rusuluhu wal mu'minun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya katakan Muhammad, bekerjalah atau lakukan saja aktivitas kalian, kata Allah dalam Al-Quran tadi, fasayarallahu amalukum, maka Allah akan melihat apa yang kalian kerjakan. Begitu juga dengan Rasulullah dan orang-orang beriman. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ayat ini perlu dipahami bahwa apa yang disebut dengan fasayarallahu kulik malu fasayarallahu alaikum, bahwa kalau kita itu memang telah berbuat baik, ya kita telah menebar kedermawanan, kepedulian, keberpihakan, maka tanpa kita dibuat-buat, Allah melihat, Rasulullah melihat. Ketika itu kalau Al-Quran turun konteksnya zaman Rasulullah, dan orang-orang beriman melihat. Jadi artinya segala yang kita lakukan itu sebaiknya nggak perlu
pencitraan itu didesain sedemikian ini. Karena Allah Maha melihat dan orang pun tanpa diminta untuk menyaksikan akan melihat perbuatan seseorang itu. Nah, begitu juga kalau kita ini mohon maaf ya telah banyak menolong, membantu orang dengan ikhlas, dengan tulus gitu. Nggak perlu juga diumbar, mereka pun akan tahu. Mereka pun akan tahu. Justru yang tidak benar, ini mohon maaf, kalau ada caleg-caleg, kemudian dia ingin menjadi seorang calon untuk dipilih, jelas-jelas kalau orientasinya dia hanya mencari jabatan duniawi, maka tidak benar ini. Dan pencitraan seperti ini nih tidak diperbolehkan dalam agama. Di Al-Quran disebutkan secara sederhana, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan kalian itu merasa suci. Suci ini jangan diartikan bahwa kita itu tidak pernah berdosa, tidak pernah berbuat salah, tapi harus dimaknai bahwa apa yang kita bantu bisa lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan itu tulus ikhlas saja. Tidak perlu karena ini. Karena itu kemudian kita tidak suci melakukan amalan perbuat menolong ini. Kalau nggak ikhlas itu kan tidak suci. Sementara ini akan berdampak baik dan tidak buruknya nanti ketika seseorang ini jadi atau tidak. Lihat mereka yang caleg-caleg itu, mohon maaf ya, bukan hanya karena mungkin dia nggak kepilih. Yang parah nggak kepilih nanti bantuannya kalau nggak ikhlas banyak yang diminta. Banyak kasus ini. Sampai-sampai ini wajar nih. Ada beberapa rumah sakit orang sakit jiwa sudah mempersiapkan rumah sakit jiwa di beberapa provinsi untuk bisa menampung calon-calon yang akan bakal berpotensi menjadi. Ini karena apa yang mereka buat pencitraan ternyata tidak tepat. Nah, sudah kita bisa memahami sampai di sini bahwa pencitraan yang tidak didasari keikhlasan, yang hanya orientasinya duniawi, yang hanya orientasi jangka pendek, ya pasti tidak dibenarkan. Bukan berarti tidak boleh diketahui. Pasti orang berbuat kebaikan akan diketahui oleh Allah, ketahui orang-orang beriman, dan ketahui oleh Rasulullah SAW sendiri. Saya kira ini jawaban yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tentang pencitraan. Kita akan lanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen setelah beberapa pesan yang akan lewat.